Kita balik lagi di Generasi Mecin, program khusus generasi milenials agar melek politik ya, atau istilahnya puber politik, ya nggak? Kita masih ngomongin hasil rekonsiliasi kemarin, rekonsiliasi atau cuma basa-basi. Yes, dari Bruschetta restoran di Hotel Borobudur bersama Mbak Esti dan juga Kang Pipin, kita sudah kedatangan minuman khas restoran Bruschetta. Ini diterangin Mbak, ini apa, ini seger sekali ya? Iya, ini namanya Slayer. Slayer? Iya. Apa ini? Terbuat dari starfruit, ada orange sama kiwi. Starfruit tuh belimbing ya? Oke. Mau? Ada yang mau ini? Atau sama aja semuanya? Tapi aku tanpa sedotan ya Mbak ya? Tanpa sedotan? Yes. Oke. Ini Thank you. namanya Melonia Punch. Melonia Punch, oke. Ini adalah di sini. Oke. Ya, ini terbuat dari melon, ada vanilla ice. Iya, dia juga ada buah melonnya. Oh, oke. Yang terakhir? Ini namanya Inauma. Inauma. Iya. Dia terbuat dari orange dan melon. Oh, seger banget ya. Iya. Oke. Siap. Boleh dicoba ya? Boleh coba, kita tunggu cemilannya juga ya, Mbak? Oke. Mintanya banyak gitu ya? Sekalian. Biasanya emang kita cobain semua makanan yang di Bruschetta restoran ya. Sambil kita mulai masuk lagi nih ke visi misinya Pak Jokowi kemarin. Saya sempat baca dari statementnya Bang Haris Azhar yang dulu pernah memimpin Komnas HAM ya. Sayang sekali Pak Jokowi tidak menyinggung atau concern ke masalah HAM di 5 tahun ke depan. Bahkan ada statement dari Pak Jokowi, siapapun yang menghalangi investasi akan kita hajar lah, istilahnya seperti itu kan. Nah, masalah investasi dengan pelanggaran HAM tuh biasanya selalu ada irisan tuh, entah penggusuran atau masalah lahan dan lain-lain. Dari Mbak Esti sendiri gimana menanggapi pidato Pak Jokowi dan statement Bang Haris? Oke, jadi kalau kita membahas mengenai hak asasi manusia ya, HAM, itu sama saja dengan apa yang saya katakan sebelumnya yang terkait lingkungan gitu. Mungkin salah satunya termasuk the rights to clean air gitu ya. Kita mempunyai hak untuk menghirup udara yang segar misalnya. Nah, menurut saya ini bagian daripada PR kita juga di parlemen sebetulnya, dimana ketika mungkin ada poin-poin yang tidak terucap, menurut saya mungkin itu seutuhnya bukan semuanya ya yang telah diucap. Mungkin ada beberapa hal yang lebih detail lagi yang belum dijelaskan gitu. Namun ketika ada hal-hal yang mungkin menurut publik juga perlu kita tegaskan, itu PR-nya DPR juga nih untuk menyuarakan agar pemerintah bisa inline daripada kebutuhan masyarakat gitu. Oke, yang nanti akan jadi tugasnya Mbak Esti di Senayan ya. Yes. Kang, gimana Kang? Apa memang menurut Pak Jokowi tidak beda dengan statement Pak Jokowi di kampanye periode pertama yang sangat mengedepankan masalah HAM, penyelesaian kasus-kasus HAM yang berat seperti itu, sekarang malah tidak ada lagi tuh kayak gitu-gitu. Ya, yang harus kita pahami bahwa kalau kita melihat kenapa para investor itu hadir ke Indonesia, ada 3 faktor sekurang-kurangnya. Yang pertama adalah adanya kepastian hukum. Ini yang paling penting. Jadi mereka akan hadir, datang berbondong-bondong kalau ada kejelasan kepastian hukum yang bisa melindungi semua aktivitas usaha yang akan mereka lakukan. Yang kedua adalah kesederhanaan dalam aturan investasi, jadi tidak ngejelimet. Saya kira upaya-upaya itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi di era sebelumnya. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah penting, adalah stabilitas politik dan keamanan di Indonesia. Ini saya kira kita berkaca di rezim Orde Baru, sebetulnya kita tidak bisa menafikan bahwa ya satu rejim selalu akan berpikir bahwa dengan atas nama pertumbuhan ekonomi, atas nama peningkatan kesejahteraan, maka stabilitas keamanan dan politik itu menjadi satu syarat. Tetapi ada konsekuensi bagi rakyat ketika kebebasan berpendapat dikekang, akan dibatasi. Makanya ini sebetulnya yang dikhawatirkan. Jadi ketika ada alasan untuk dengan alasan untuk menambah, untuk meningkatkan, mengundang para investor, tetapi rakyat tidak bisa berbicara secara bebas. Jadi negara demokrasi tergadaikan. Jadi saya kira inilah pentingnya koalisi oposisi ada lahir. Saya selalu mengatakan bahwa ke depan Indonesia, meskipun kita menggunakan sistem presidensial, jadi ini penting ya buat generasi Mecin memahami bahwa sistem kita bukan parlementarian tetapi presidensial, di mana memang tidak ada dua kubu secara head to head di parlemen,
dan kemudian tidak secara otomatis semua anggota parlemen menjadi the ruling, tetapi sangat ditentukan siapa presidennya. Tetapi sistem presidensial ini juga tetap membutuhkan adanya koalisi pendukung dan oposisi, dan kita sudah mengenal itu sejak 2004 diinisiasi oleh PDIP, terus kemudian saat ini terakhir adalah Gerindra dan PKS gitu ya, dan saya kira perlu dilembagakan. Institusionalisasi koalisi ini penting. Apa maksudnya? Jadi nanti ke depan ketika kami misalnya PKS sebagai pendukung salah satu calon, ketika kami kalah kita harus sudah siap menjadi oposisi, tapi yang menang memang menjadi the ruling, dan itu harusnya memang ada dalam aturan atau undang-undang yang ke depan harus kita buat. Jadi nanti ke depan kalau mau menginstitusionalkan koalisi ini, yang dipentingkan apa? Pertama adalah struktur koalisi, yang kedua agenda bersama koalisi, dan kemudian aturan main yang ada di koalisi itu. Saya kira publik akan melihat dan cenderung akan menilai konsistensi keberpihakan partai politik. Ini mau nyikut siapa nih Kang Pipin? Yang udah bubar dari oposisi mulai merapat, atau emang untuk perbaikan koalisi di 2024? Jadi kita harus memahami bahwa setiap partai memiliki kedaulatannya masing-masing untuk menentukan nasibnya ke depan. Apakah inilah sebetulnya cairnya sistem presidensial, karena memang terpisah antara eksekutif dan legislatif. Saya juga pengen tahu nasib koalisi oposisi sekarang ini gimana sih? Emang sudah dibubarkan atau gimana sih Kang sebenarnya statusnya koalisi dari oposisi? Ya, jadi koalisi kemarin kita sebetulnya koalisi Adil Makmur itu kan untuk Pilpres. Setelah selesai Pilpres memang secara alamiah harusnya memang selesai, karena keputusannya dikembalikan lagi ke partai politik masing-masing, dan masing-masing partai punya mekanisme. PKS ada 66 orang, bukan satu orang ditentukan ya, tapi 66 orang anggota Majelis Syuro PKS akan melakukan rapat syuro, kami sebutnya musyawarah, untuk menentukan kira-kira 5 tahun ke depan itu PKS berada di dalam atau di luar pemerintahan. Saya kira partai yang lain juga sama. Dan itu akan dilakukan? Dan saya kira sebelum tahun ini ya, mungkin sebelum Oktober dia. Saya kira waktu penentuan itu memang di PKS nanti akan diumumkan, hasilnya juga akan diumumkan. Dan kalau melihat dari peta politiknya, kemungkinan ya, saya kira peluang besar, lebih besar peluangnya menjadi oposisi dibandingkan menjadi partai pemerintah. Tetapi kita tidak tahu ke depan bagaimana peta politiknya. Tapi bagi kami adalah di luar maupun di dalam, insya Allah sama-sama mulia, dan yang penting adalah memberikan maslahat untuk umat dan bangsa ke depan. Kita mau lihat cuplikan video dari pidato Pak Jokowi lagi, di mana ada statement yang cukup tegas. Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita, reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, simpel, makin lincah, dan hati-hati kalau pola pikir mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas. Kita lihat dulu videonya nih. Tolong ini dicatat, karena kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi kita. Akan saya cek sendiri, akan saya kontrol sendiri. Begitu saya lihat tidak efisien atau tidak efektif, saya pastikan akan saya pangkas dan saya copot pejabatnya. Oleh sebab itu, butuh menteri-menteri yang berani. Kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat dan bermasalah, sekali lagi, kalau ada lembaga-lembaga yang tidak bermanfaat
dan bermasalah, saya pastikan saya bubarkan. Nah, saya mau nanya ke Kang Pipin bersama Mbak Esti dari statement Pak Jokowi, berarti ada kesimpulan secara tidak langsung soal birokrasi kurang berhasil diefisienkan dong di periode pertama kemarin. Menurut Mbak Esti gimana, Mbak? Menurut saya sih mungkin betul begitu ya, karena memang statement datang dari beliau sendiri gitu. Maka ini berarti ada sebuah criticism yang memang is aimed at the government gitu saat ini gitu. Maka tentunya perlu dipertimbangkan begitu dengan sistem government berikutnya tahun 2019 ini, siapa saja nih mungkin apakah menteri yang kemarin sudah efisien dalam bekerja atau mungkin kita butuh member yang baru begitu kan, dan tentu semua itu ditentukan oleh presiden sendiri. Oke, dari Kang Pipin sendiri? Ya, saya kira kita melihat dulu ada revolusi mental ya. Jadi, dan saya harus mengatakan bahwa sebagian besar ide gagasan revolusi mental itu gagal di era pertama pemerintahan Pak Jokowi ya. Saya kira kalau kita melihat bagaimana penelitian dari lembaga pemerintah sendiri yang mengatakan bahwa transaksi jabatan, jual beli jabatan masih terjadi dan itu cukup masif, dan saya kira ini menjadi evaluasi. Kalau itu masih terjadi, saya kira kegagalan kedua di periode pemerintahan Pak Jokowi, dan ini yang dirugikan sebetulnya masyarakat. Jadi ketika ada transaksi jual beli di birokrasi, maka yang akan terjadi adalah orang yang tidak punya kapasitas, orang yang tidak punya integritas dalam mengurus negara ini kembali, dan kemudian korupsi ada terjadi di mana-mana. Jadi makanya kita mengkritik kemarin pidatonya Pak Jokowi itu kurang meng-highlight terkait dengan bagaimana program pemberantasan korupsi di bawah era Pak Jokowi 5 tahun ke depan. Bagaimana penguatan pemberantasan korupsi di KPK diperkuat, misalnya disinergikan dengan kejaksaan dan kemudian dengan kepolisian. Jadi saya kira poin utamanya untuk birokrasi ke depan, saya setuju, saya apresiasi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Tetapi kami menitikkan jangan hanya lip service, jangan hanya dalam retorika, tetapi memang Presiden harus menjadi orang yang berada di garda terdepan, memimpin birokrasi ini efektif dan memberikan buah dari demokrasi adalah kesejahteraan bagi rakyat. Oke, kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di Generasi Imagine.